Selamat siang, perkenalkan nama saya Orita Imaraya dengan NIM D1A120058 dari jurusan Agribisnis kelas A Fakultas Pertanian Angkatan 2020. Saat ini saya akan menjelaskan tugas pertama saya dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, di mana tugas ini memiliki 7 pertanyaan, yaitu nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori perilaku produsen. Nomor 2, jelaskan perbedaan produsen dan produksi. Nomor 3, jelaskan konsep dan jenis-jenis produksi. Nomor 4, jelaskan tujuan kegiatan produksi. Nomor 5, jelaskan permasalahan produsen dalam ekonomi. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Nomor 7, jelaskan kelebihan dan kelemahan dari bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang Anda sebutkan pada poin 6. Saat ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi sebaik mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien, sehingga kita bisa memikirkan mengenai bagaimana cara produsen dalam membuat barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua, jelaskan perbedaan produsen dan produksi. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan. Produsen juga adalah koordinator utama dari semua faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Sedangkan produksi adalah sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan kita. Yang ketiga, jelaskan konsep dan jenis-jenis produksi. Konsep produksi adalah filosofi pemasaran yang menganut pendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Maksudnya, dalam konsep produksi, perusahaan seharusnya fokus pada pencapaian efisiensi, produksi yang tinggi, rendah biaya, dan distribusi massal. Adapun jenis-jenis produksi, yaitu produksi industri. Produksi industri adalah aktivitas produksi yang bertujuan mengubah bahan baku atau raw materials menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang kemudian akan dijual ke masyarakat. Yang kedua, produksi perdagangan adalah aktivitas produksi yang bertugas sebagai perantara antara produsen dengan konsumen atau bisa juga disebut dengan distributor. Yang ketiga, produksi ekstraktif. Produksi ekstraktif adalah aktivitas produksi mengambil sumber daya alam dari dalam bumi dan kemudian menjualnya ke perusahaan lain untuk diproses menjadi sesuatu yang baru. Yang keempat, proses pengangkutan. Proses pengangkutan adalah aktivitas produksi yang bertujuan untuk melayani pemindahan atau distribusi barang dari produsen ke pasar. Yang kelima, produksi jasa. Produksi jasa adalah aktivitas produksi yang bertujuan untuk menjual jasa berupa keahlian tertentu untuk menangani masalah orang lain. Yang keenam, produksi agraris. Dalam aktivitas produksi ini dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan produk. Nomor 4, jelaskan tujuan kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi adalah untuk menghasilkan dan meningkatkan kuantitas barang atau jasa, untuk meningkatkan atau memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Nomor 5, jelaskan permasalahan produsen dalam ekonomi. Dalam proses ekonomi tentunya akan selalu muncul berbagai masalah yang tidak sedikit. Masalah ekonomi yang dihadapi pun banyak dan beragam. Permasalahan ini sendiri muncul karena adanya pertemuan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Keinginan yang tidak terbatas ini harus melawan sumber daya yang terbatas, sehingga memicu masalah. Seiring berjalannya waktu, masalah yang timbul terus bergeser sehingga memunculkan istilah masalah ekonomi modern. Di dalam ilmu ekonomi, masalah ekonomi modern ini terbagi atas 3 pokok permasalahan, yaitu yang pertama, apa yang akan diproduksi. Kedua, bagaimana cara memproduksi. Ketiga, untuk siapa barang atau jasa
diproduksi. 6. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan 3 bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Yang kedua, perseroan firma. Perseroan firma adalah suatu organisasi perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, di mana mereka merupakan suatu persekutuan. Pada perseroan firma, para sekutu menjalankan sebuah perusahaan bersama-sama. Rugi atau laba perusahaan adalah tanggung jawab para sekutu yang biasa diperhitungkan menurut perbandingan modal. Jika harta perusahaan tidak dapat menutupi kerugian atau utang perusahaan, maka harta para sekutu yang tidak diinvestasikan juga terhitung ke dalam kerugian atau utang tersebut. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham, di mana saham-saham tersebut dimiliki lebih dari satu orang. Setiap pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang tanggung jawabnya terbesar sebesar saham yang dimilikinya. Pemegang saham secara pribadi tidak bertanggung jawab penuh atas seluruh utang perusahaan, melainkan hanya terbatas sebesar pernyataannya dalam perusahaan tersebut. Perusahaan semacam ini disebut juga perseroan atau PT. Perseroan merupakan suatu badan hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas namanya sendiri. Karena tanggung jawab terbatas pada uang yang ditanamkan dalam saham, maka dinamakan perseroan terbatas. Nomor 7, jelaskan kelebihan dan kelemahan dari bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang Anda sebutkan pada poin 6. Yang pertama, perusahaan perseroan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudah dibentuk. Kedua, keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. Ketiga, pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. Keempat, relatif tidak ada kontrol dari pemerintah, sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak pribadi, bukan pajak usaha. Kelemahannya yaitu, pertama, tanggung jawab utang tidak terbatas. 2, jarang ada yang bertahan lama. Ketiga, relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Keempat, relatif tergantung pada pola pikir satu orang saja. Apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis, maka risiko kegagalan akan sangat besar. Yang kedua, perseroan firma. Kelebihannya, yang pertama, modal tersedia banyak. 2, meningkatkan kepercayaan kreditor. 3, keahlian dan keterampilan bertambah. Adapun kelemahannya yaitu, yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Kedua, umur yang terbatas. Ketiga, lemahnya pengendalian. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Adapun kelebihannya yaitu, yang pertama, ada tanggung jawab atas utang yang terbatas. Kedua, umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas. Ketiga, relatif lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dengan nilai nominal yang besar untuk jangka waktu panjang dan tingkat bunga rendah. Adapun kelemahannya yaitu, yang pertama, adanya perbedaan kepentingan dalam menjalankan PT, pemilik saham minoritas dikalahkan dengan mayoritas. Yang kedua, adanya kewajiban membuat laporan kepada berbagai pihak. Yang ketiga, biaya pendirian tidak sedikit. Demikian penjelasan saya saat ini. Terima kasih.